link untuk pengisian absensinya. Jadi mohon diisi link absensinya. Baik, yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik semua dalam rangka kegiatan pembekalan kerja praktek tahun 2021 Politeknik Negeri Bengkalis. Jadi ada beberapa jurusan dan program studi yang melaksanakan kerja praktek di periode ini. Tidak semua jurusan, di mana yang melaksanakan itu antara lain jurusan Teknik Mesin, di program studi D3 Teknik Mesin dan D4 TMPP. Kemudian di jurusan Teknik Sipil, itu ada Prodi D3 Teknik Sipil dan Prodi D4 TPJJ. Kemudian ada jurusan Teknik Elektro yang melaksanakan KP, itu D3 Teknik Elektro dan D4 Teknik Listrik. Kemudian Teknik Informatika juga melaksanakan KP pada periode ini adalah program studi D3 Teknik Informatika, ya, D3 TI. Sedangkan di Prodi Teknik Perkapalan dan Teknologi Rekayasa Arsitektur Perkapalan itu melaksanakan KP di periode direncanakan November-Desember. Kemudian jurusan Administrasi Niaga sudah melaksanakan KP selama 1 semester. Ya, begitu juga dengan prodi yang lainnya tidak melaksanakan KP di periode ini. Jadi untuk pelaksanaan periode KP tahun ini kita jadwalkan mulai tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal targetnya 5 Agustus ya, tanggal 5 Agustus ya, sampai akhir Agustus ya. Jadi nanti akan kita melanjutkan ke perkuliahan semester berikutnya mulai tanggal 6 September ya. Jadi itu durasi magang kita tahun ini masih 2 bulan dalam kondisi pandemi Covid. Baik, ini screen-nya sudah bisa dilihat ya, share screen-nya. Bisa? Sudah ya? Oke, Bisa, baik. Pak. Yang pertama perlu kita pahami bahwa pelaksanaan KP itu merupakan serangkaian kegiatan ya, yang meliputi pemahaman teori, konsep ilmu, pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan sesuai profesi bidang studi. Ini definisi KP yang kita cantumkan di dalam pedoman KP yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis ya. Jadi tujuannya dari kerja praktek ini nanti adik-adik semua bisa melaksanakan serangkaian kegiatan. Dengan kegiatan itu nanti diharapkan dapat meningkatkan ya pemahaman dan ilmu pengetahuannya terkait dengan teori dan konsep yang sudah dikuasai di perkuliahan di kampus, kemudian diterapkan atau diaplikasikan di dalam pekerjaan. Jadi harapannya nanti adik-adik di lokasi kerja atau di lokasi KP itu adalah melaksanakan suatu pekerjaan ya yang dipercayakan oleh pembimbing ya. Makanya nanti ada pembimbing lapangan atau pembimbing industri, juga ada pembimbing kerja praktek dari kampus ya. Nah, kemudian diharapkan juga KP itu dapat menambah wawasan. Jadi perlu adik-adik tekankan juga jangan sampai dengan adanya KP ini pun kita tidak ada peningkatan wawasan ya, baik hard skill maupun soft skill-nya nanti ya. Jadi bagaimana Anda berinteraksi gitu ya, melakukan aktivitas di di industri, ya sikap kerja dan seterusnya itu dapat adik pelajari selama pelaksanaan KP ya. Kemudian kerja praktek ya atau praktek kerja lapangan ini merupakan satu kegiatan ya untuk belajar bekerja praktis pada perusahaan, industri, instansi atau unit bisnis strategis yang diharapkan dapat menjadi sarana penerapan keterampilan dan keahlian. Sekali lagi, saya coba tekankan kepada adik-adik semua, salah satu yang penting itu adalah adik-adik diharapkan dapat menerapkan keterampilan dan keahlian. Makanya pelaksanaan KP itu kan diberikan pada akhir semester 4 ya. Akhir semester 4 dan akan masuki semester 5. Diharapkan di semester 4 itu sudah banyak keahlian yang sudah dikuasai mulai dari mata kuliah teori maupun mata kuliah prakteknya. Maka di dalam pelaksanaan KP nanti mohon diminta kepada pembimbing lapangan atau supervisornya mempercayakan kalian itu katakanlah mencoba beberapa posisi pekerjaan. Ya, mencoba beberapa posisi
pekerjaan. Sehingga nanti ada pengalaman praktis ya, ada pengalaman belajar bekerja praktis di industri dengan cara menerapkan keterampilan dan keahlian. Sehingga nanti adik-adik bisa mengevaluasi apakah keahlian dan keterampilan yang sudah dikuasai di kampus itu di lapangan dapat diterapkan. Nah, justru di sini juga nanti diharapkan dengan adanya unjuk kerja yang bagus, yang baik, ada minat ya dari pihak industri untuk merekrut kita sebagai calon tenaga kerja. Itu salah satu nanti harapan yang diinginkan ya dengan adanya pelaksanaan KP ini. Nah, ini tujuan dan manfaat KP ya sebagaimana tercantum dalam pedoman seperti yang dijelaskan tadi, diharapkan dapat mengaplikasikan teori konsep ilmu pengetahuan ya. Kemudian memperoleh pengalaman praktis. Jadi pengalaman praktis ini kan kadang pengalaman-pengalaman di lapangan itu sedikit berbeda dengan pengalaman di kampus. Ya, misalnya kan pengalaman di lapangan nanti alat yang digunakan bisa berbeda ya dengan alat yang ada di kampus. Bisa juga alatnya lebih apa? Ini yang apa nih? Mohon diperhatikan ya. Jadi bisa juga nanti terjadi perbedaan antara peralatan yang ada di kita, kemudian metode yang ada di lapangan dengan metode yang pernah kita pelajari di lingkungan kampus dan seterusnya. Ini nanti kita coba rangkum pengalaman-pengalaman itu nanti tentu di dalam bentuk format laporan ya. Kemudian melakukan analisis, mengkaji teori konsep dengan kenyataan penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan di suatu organisasi di perusahaan. Sebagaimana disampaikan tadi ya, jadi nanti kalian bisa juga mempelajari suatu konsep atau teori yang sudah kalian kuasai di kampus, kemudian bagaimana dengan penerapannya di lapangan ya. Apakah teori dan konsep yang sudah dipelajari di kampus tadi di lapangan ada pembaruan atau justru sudah tidak digunakan lagi, maka itu akan menjadi feedback atau umpan balik bagi program studi atau jurusan untuk melakukan perbaikan terhadap kurikulum maupun materi ajar. Jadi ini penting ya, nanti kalian bisa laporkan di dalam laporan-laporan kerja praktek yang kalian selesaikan nantinya. Berikutnya juga dengan pelaksanaan kerja praktek ini, harapannya ini menjadi wadah uji kemampuan ya bagi mahasiswa, sebagaimana yang disebutkan tadi, yang disampaikan tadi, uji kemampuan terhadap penguasaan yang sudah dikuasai sebelumnya terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ya, makanya tadi kalian boleh minta penugasan dari pembimbing atau supervisor di lapangan untuk mempercayakan kalian melaksanakan suatu pekerjaan. Namun tetap di bawah bimbingan dari pembimbingan lapangan tadi. Ya, kalian pada prinsipnya harus melakukan koordinasi dan minta pendampingan ya. Jangan sampai kita melaksanakan sesuatu yang belum betul-betul kita kuasai sehingga dapat membahayakan orang lain maupun diri kita sendiri ya. Tentu nanti tujuannya adalah dengan penerapan pengetahuan dan keterampilan itu akan meningkatkan perilaku kita menuju ke perilaku yang sesuai yang dikehendaki di dunia industri ya, sehingga mampu nanti dianggap melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, itu tadi yang terakhir itu tentu mendapatkan umpan balik dari dunia usaha dan dunia industri terkait kemampuan mahasiswa dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum. Makanya nanti pada saat penyusunan laporan, ya, kalian kan bisa diskusi dengan dosen pembimbing di kampus. Jadi ada 2 pembimbing yang akan membimbing kalian selama KP. Yang pertama ada pembimbing dari kampus yang ditunjuk oleh program studi. Yang kedua tentunya adalah pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh pihak industri. Ya, tentu nanti harapannya kedua pembimbing ini bisa saling berkoordinasi. Ya, kalian juga selama pelaksanaan KP diharapkan selalu berkoordinasi dengan pembimbing di kampus. Ya, mohon arahan dan petunjuk dari pembimbing di kampus. Apa yang perlu kalian pelajari, yang perlu kalian lakukan, yang perlu kalian perhatikan di dalam melaksanakan KP tadi ya, selain juga melapor atau berkoordinasi dengan pembimbing di lapangan tentunya ya. Bahkan akan lebih baik lagi jika antara pembimbing lapangan nantinya juga akan dapat berdiskusi dengan pembimbing di kampus ya, mendiskusikan apa yang harus mereka berikan kepada kalian selama melaksanakan KP. Nah, ini ada berapa tujuan dan manfaat lainnya ya. Yang pertama, memberikan pengalaman sudah jelas tadi ya terkait dengan pembelajaran langsung di lapangan ya atau experiential learning. Kemudian selama KP juga diharapkan mendapatkan tadi keterampilan hard skill-nya, bagaimana kalian mengerjakan sesuatu dengan metode dan alat yang
sudah kuasai, kemudian juga mampu menguasai soft skill ya. Bagaimana kalian menempatkan diri dalam bentuk etika profesi atau etika berperilaku di lapangan. Bagaimana kalian bekerja sama, bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana bekerja dalam tim, gitu ya. Bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan yang di bawah tekanan, target waktu dan seterusnya. Harapannya seperti itu. Ya, perlu dipahami bahwa hard skill itu keterampilan teknis, kemudian soft skill itu suatu keterampilan yang dapat menentukan atau menunjukkan sikap kita atau nilai pribadi kita terhadap bentuk karakter di mana kita bisa menjadi unggul di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Ya, jadi menjadi leader itu kan tidak semua orang bisa menjadi leader, gitu ya. Pasti orang-orang tertentu yang punya karakter yang bagus, karakter yang kuat, sehingga dia bisa memimpin suatu tim. Nah, kemudian industri ingin mendapatkan talenta yang cocok nantinya, ya, dan harapannya bisa langsung direkrut. Ya, tentu ini adalah ajang bagi adik-adik semua untuk unjuk diri, ya, unjuk diri, menunjukkan kemampuan agar nanti pihak industri dapat menilai Anda sebagai calon tenaga kerja yang berpotensi untuk direkrut, ya, seperti sampaikan tadi. Kemudian dengan kegiatan KP ini harapannya permasalahan industri itu menjadi catatan bagi kalian nantinya. Jadi permasalahan itu kan bukan aib industri ya, maksudnya bukan kejelekan industri yang kalian catat ya, tapi mohon di mute ya. Jadi harapannya melalui kegiatan KP ini kalian mendapatkan data dan informasi terkait apa saja problem ya yang ada di industri yang perlu diselesaikan. Nah, ini bisa menjadi topik tugas akhir nantinya. Bahkan bisa menjadi topik penelitian. Ya, tentu penelitiannya dapat dilakukan bersama dengan dosen dan seterusnya. Ya, itu tujuan dan manfaat lainnya terkait dengan pelaksanaan KP ini. Ya, tentunya dengan pelaksanaan KP ini diharapkan interaksi antara industri dengan adik mahasiswa dengan kampus itu akan menjadi lebih kuat, gitu ya, sehingga link and match itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oke, baik. Suara saya masih bisa didengar? Bisa, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Mohon di-mute ya. Slide-nya bisa dilihat. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tahap persiapan ya. Tahap persiapan pelaksanaan KP. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan korespondensi dengan pihak industri yang kita ajukan untuk menerima kita sebagai peserta KP. Nah, berikutnya adalah kita menyiapkan diri untuk menuju ke lokasi praktek atau lokasi KP yang sudah menyatakan menerima kita sebagai peserta KP. Ya. Muhammad Fahmi Rizik, bisa dengar suara saya? Muhammad Fahmi Rizik. Ya, baik. Jadi persiapan yang pertama tentu kalian menyiapkan surat pengantar dari kampus karena nanti ada beberapa industri ya meminta surat pengantar dari kampus. Kemarin sudah saya sampaikan kepada para koordinator untuk menyiapkan surat pengantar dari kampus. Kemudian juga jangan lupa jika sudah mendapati surat balasan dari tempat KP juga dibawa ke lapangan gitu ya. Kadang antara administrasi dengan pekerja atau petugas di lapangan itu tidak terjadi koordinasi yang baik sehingga ketika kita menuju ke lapangan sampai di lapangan justru mereka bertanya-tanya kita ini siapa dan dalam rangka apa gitu ya. Nah, sehingga merasa tidak siap menerima kita sebagai peserta KP. Maka nanti kita dibekali surat pengantar dan surat balasan dari industri yang menerima kita. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya menyiapkan formulir-formulir yang akan digunakan di lapangan sesuai pedoman KP. Ya, mudah-mudahan adik-adik semua sudah membaca pedoman KP yang bisa di-download melalui laman polbank.ac.id. Ya, nanti kita tunjukkan dari mana kita bisa downloadnya. Ada beberapa formulir nanti yang perlu adik-adik siapkan, sehingga nanti di lapangan ya tinggal diisi, kemudian divalidasi oleh pembimbing lapangan. Ya, jangan nanti di lapangan baru menyiapkannya ya. Agar kita juga dengan mengetahui formulir-formulir itu sudah mengetahui nanti apa saja yang akan kita lakukan di lapangan. Kemudian berikutnya melapor kepada dosen pembimbing. Jadi sebelum berangkat KP ini,
setidaknya kalian konfirmasi kepada dosen pembimbing bahwa kalian akan menuju ke lokasi KP dengan spesifikasi pekerjaan tertentu nanti, sehingga pembimbing dari kampus bisa mengarahkan nanti apa saja yang perlu kalian perhatikan di dalam pelaksanaan KP di tempat KP tersebut. Jadi harus melapor. Jadi jangan sampai nanti setelah pulang KP melapor ke pembimbing KP-nya terkejut. Ya, saya tidak merasa membimbing kamu, belum ada konfirmasi segala macam gitu ya. Nah, harapannya sebelum berangkat KP ini kalian sudah mendapatkan pembimbing dan melapor gitu ya bahwa kalian melaksanakan KP di tempat industri tersebut ya, sehingga nanti kalau melapornya di awal, pembimbing kampus atau dosen pembimbing memiliki kesempatan kepada kalian itu untuk melakukan sesuatu. Ya. Ini yang resennya ada pertanyaan? Untuk dosen pembimbingnya Pak belum ditentukan Pak. Nah, ini segera kalian meminta kepada koordinator KP ya. Ya, segera nanti meminta ke koordinator KP untuk ditetapkan dosen pembimbingnya. Dan alhamdulillah kalau kami di Teknik Sipil itu sudah dibagi pembimbingnya dan beberapa bimbingan saya sudah melapor ya. Nanti kan saya sampaikan ke para koordinator KP. Baik. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi tujuannya itu tadi, agar dosen pembimbing masih bisa mengarahkan kalian di lapangan itu harus mengerjakan apa, ngambil data apa, melakukan apa gitu ya. Tapi kalau sudah pulang baru melapor, nanti dosen pembimbing juga tidak bisa melakukan atau mengarahkan apapun karena proses pekerjaan sudah selesai. Berikutnya, mendapatkan pihak yang dihubungi di lapangan ya, mendapatkan data, maksudnya pihak yang dapat dihubungi di lapangan saat akan masuk lokasi kerja. Nah, ini penting ya, supaya nanti ketika kalian menuju ke lapangan itu siapa yang bisa kalian hubungi ya, agar tadi kadang kan ketika kita masuk lokasi baru pintu gerbang sudah ditolak oleh security, ditanya mau ketemu siapa ya, terus kita menyampaikan mau ketemu si A si B, belum tentu juga dipercayai, maka nanti kita minta siapa yang bisa kita kontak di lapangan. Usahakan seperti itu agar memudahkan kita memasuki lokasi. Selain tadi dilengkapi dengan surat pengantar dan seterusnya gitu ya. Kemudian berikutnya memastikan diri dalam kondisi sehat. Nah, ini ya, dalam kondisi pandemi Covid ini kita diharapkan selalu memastikan diri kita dalam kondisi sehat, kemudian selalu terbebas dari pandemi Covid dan seterusnya, dan mengikuti persyaratan yang ditentukan oleh pihak industri, gitu ya, menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Ya, pastikan kita dalam kondisi sehat. Jikapun dalam kondisi sakit, ya melapor kepada pembimbing, ke koordinator KP bahwa kondisinya belum bisa melaksanakan, ya, sehingga nanti koordinator KP dan pembimbing di kampus bisa mengarahkan alternatif pelaksanaannya seperti apa atau penyelesaiannya seperti apa, gitu ya. Dan kepada pihak industri. Maaf Pak, suaranya terputus Pak. Oke, ini masih bisa didengar? Halo? Masih Pak. Masih oke ya? Masih Pak. Oke, baik. Mungkin yang terputus tadi sinyalnya kurang kuat ya. Jadi sekali lagi yang terakhir saya sampaikan, persiapannya adalah memastikan diri dalam kondisi sehat gitu ya. Kalau kurang fit atau kurang sehat, serasa ada sesuatu yang perlu dipastikan, apakah ada gejala atau tidak, ini harus dipastikan dulu ya. Jangan sampai nanti kita menuju ke lapangan, sampai di lapangan baru ketahuan drop gitu ya. Ini akan menjadi permasalahan nantinya ya. Nah, ini jadi link yang dapat kalian akses untuk mendapatkan pedoman KP, meskipun ini pedoman KP yang lama, masih dalam proses pembaruan. Nah, ini bisa kalian download, kemudian melihat formulir-formulir apa saja yang harus kalian siapkan. Ya, nanti kita tampilkan ya. Jadi nanti di Polbank ACID, di bagian akademik, nanti kalian bisa klik di panduan kerja praktek, gitu ya. Ini bisa kalian nanti diskusikan kalau ada hal yang kurang jelas dan seterusnya itu di pedoman, diskusikan dengan pembimbing di kampusnya, dosen pembimbingnya, ya. Oke ya, ini saya rasa ini semua bisa mengakses, gitu ya. Jangan sampai ada mahasiswa yang belum pernah klik atau mengakses polbank.ac.id, gitu ya. Tahunya simpolbank.ac.id, ya. Jadi tolong diakses nanti di Polbank ACID. Kemudian ada beberapa dokumen yang bisa kalian akses, ya. Ya, tinggal download. Berikutnya pelaksanaan.
Ya, tadi kan persiapan. Nah, sekarang kita pelaksanaan ya. Seperti sampaikan tadi, melaporkan kepada pihak terkait di industri. Ya, jangan sampai nanti kalian datang terus tidak melakukan apapun, jadi penonton gitu ya. Tidak mendapatkan kejelasan. Jadi kalian melapor kepada pihak terkait di lokasi industri. Ya, makanya tadi kan ada pihak yang bisa dikontak dan seterusnya menyampaikan bahwa kalian sudah sampai di lokasi dan mengharapkan arahan dan petunjuk di dalam penempatan kerja prakteknya ya. Berikutnya melaksanakan kerja praktek sesuai dengan kompetensi dibimbing dari pihak industri. Ya, harapannya kalian diberikan tugas tentunya sesuai dengan bidang keahlian program studi yang kalian ikuti gitu ya. Jangan sampai nanti kalian hanya disuruh menjadi tukang fotokopi, tukang buat kopi gitu ya. Tukang cuci gelas, nah itu bahaya gitu ya. Jadi tujuannya kalian kerja praktek itu ya mempraktekkan keahlian dan keterampilan yang sudah dikuasai di kampus dan juga mendapatkan keahlian baru gitu ya jika memungkinkan ya dari pihak industri ya mendapatkan pengalaman lapangan. Kemudian berikutnya membuat absensi catatan harian ataupun logbook pelaksanaan KP sesuai form pada pedoman KP. Nanti ada ya formnya di pedoman KP apa yang kalian harus isi kegiatan harian itu. Dan kegiatan hariannya itu divalidasi atau ditandatangani, diparaf oleh pembimbing lapangan. Ya, harapannya setiap hari kalian datang ke lokasi, ke tempat kerja, mencatat apa pekerjaan yang kalian lakukan, tugas yang diberikan, peralatan yang digunakan, ya, bagaimana melakukannya dan seterusnya. Ya. Berikutnya selalu berkoordinasi dengan dosen pembimbing, melaporkan progres pelaksanaan KP kalian. Ya intinya harus banyak interaksi lah dengan dosen pembimbing di kampus gitu ya. Melaporkan apa yang sudah dilakukan, ya kira-kira apa lagi yang perlu ditambahkan dan seterusnya gitu ya. Bahkan nanti minta arahan mengumpulkan data-data. Ya, dalam pengumpulan data ini mungkin ada beberapa data yang tidak diperkenankan oleh pihak perusahaan tidak dapat kita paksakan gitu ya. Bahkan ada perusahaan yang melarang kita mengambil dokumentasi ya jangan dilakukan gitu ya. Lakukanlah dokumentasi atau foto sesuai dengan yang diizinkan oleh pihak perusahaan ya agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari ya perusahaan menutup diri sehingga nanti adik tingkatnya susah mencari tempat KP dan seterusnya ya. Jadi silakan mengambil data dokumentasi ya tentunya sesuai dengan kebijakan di perusahaannya. Jangan memaksakan diri gitu ya. Kemudian berikutnya tentunya kalian diharapkan harus mendapatkan penilaian ya. Penilaian dari pembimbing lapangan. Nanti kan ada form ya, form nilai yang sudah diberikan atau diisi oleh pembimbing lapangan, sudah ditandatangani. Ya, jangan sampai nanti setelah pulang ke Bengkalis, masuk ke kampus, ternyata nilainya belum diberikan. Ya, ini yang perlu kalian perhatikan. Penilaian di lapangan itu ya segera kalian dapatkan sebelum meninggalkan lokasi praktek. Ya, berarti formulirnya kalian siapkan. Ya, formulirnya kalian siapkan. Nah, ini ya formulir-formulirnya. Yang pertama ini form 9 yang ada di pedoman KP, kegiatan harian kerja praktek. Ya, nanti kalian ceritakan nih uraian tugasnya, uraian kegiatannya apa. Siapa memberi tugas, nanti dia beri paraf ya, tanda tangan. Nanti dia juga memberi catatan pembimbing. Berarti catatannya mahasiswa tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan dikarenakan belum menguasai apa saja gitu ya, misalnya itu. Kemudian misalnya memberikan mahasiswa dapat melaksanakan tugas yang diberikan karena sudah menguasai ini dan seterusnya. Nah, kemudian jika diperlukan lengkapi dengan gambar kerja ya, khususnya yang teknik ya tentu biasanya dilengkapi dengan gambar kerja ya. Kalau yang TI ya mungkin bisa diberikan catatan lainnya ya. Ya, berikan keterangan dan seterusnya. Dalam melaksanakan pekerjaan ini digunakan peralatan namanya ini, softwarenya ini. Kemudian diperlukan penguasaannya, kemampuannya dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini form catatan hariannya. Jadi catatan harian ini bisa kalian isi misalnya untuk selama 3 hari kegiatannya sama. Berarti kan kalian mencatatnya, ya, dicatat. Kemudian nanti minta persetujuan dari pemberi tugasnya atau pembimbing lapangan, gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Bisa, ya. Pak. Alhamdulillah, kita lanjut. Nah, kemudian penyelesaian. Ini ya, saya sampaikan tadi kan ada persiapan,
pelaksanaan, kemudian penyelesaian KP. Jadi tahap penyelesaian KP yang tentu yang pertama melaporkan kepada pembimbing lapangan bahwa masa pelaksanaan KP kalian selesai, gitu ya. Bahkan seminggu sebelum selesai, setidaknya kalian sudah menyampaikan kepada pembimbing lapangan, Pak, kami akan mengakhiri masa KP ini sampai tanggal, katakanlah, karena sesuai jadwal kita melaksanakan KP itu Juli Agustus, kami paling lambat tanggal 3 September itu sudah selesai. Misal seperti itu ya, kalau mau pas waktunya 2 bulan, atau misalnya tanggal 31 Agustus kami akan selesai melaksanakan KP. Misalnya tanggal 22 kalian sudah melapor kepada pembimbing KP, supaya tadi dipersiapkan nanti surat-suratnya ya. Ada surat misalnya tadi penilaian dari apa? Penilaian dari lapangan, pembimbing KP-nya di lapangan, kemudian nanti ada juga meminta surat yang ketiga ini ya, mengajukan permohonan atau permintaan surat keterangan atau sertifikat selesai magang. Jadi ini penting ya, surat keterangan atau sertifikat selesai magang di industri itu bisa menjadi pengalaman industri kalian, menjadi pengalaman kerja. Kalian pernah melaksanakan suatu pekerjaan di suatu industri. Nah, ini bisa menjadi salah satu isian di kurikulum vitae kalian nantinya. Ya, pengalaman kerjanya apa? Pernah melaksanakan kerja praktek di perusahaan apa, gitu ya. Apa buktinya? Ini ada surat keterangan selesai. Kalau dia tidak mau ngasih sertifikat, minimal surat keterangan selesai KP, ya. Kemudian mengajukan permohonan usulan penilaian tadi ya kepada pembimbing lapangan. Kemudian menyampaikan ucapan terima kasih. Nah, ini ya penting juga ya sebagai etika kita kepada pihak industri. Ya, kalian menyampaikan ucapan terima kasih kepada pembimbing lapangan, kepada pihak IDUKA, baik administrasi di pimpinan yang ada dan seterusnya, menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bimbingan dan fasilitas yang sudah diberikan. Mohon maaf jika ada perilaku dan tindakan yang kurang berkenan, seterusnya gitu ya. Bahkan kalian diharapkan bisa melanjutkan jalinan silaturahim ke depannya ya, untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan informasi dan seterusnya gitu ya. Jadi dalam rangka juga menjaga hubungan baik kita dengan industri ya. Kemudian berikutnya melaporkan pelaksanaan KP kepada koordinator KP. Jadi kalian juga melapor ya, Pak, kami sudah melaksanakan KP dan sudah selesai, dan ini salinan atau fotokopinya boleh atau aslinya kalian serahkan kepada koordinator KP, nilai dari lapangannya, kemudian salinannya kalian yang simpan ya, tergantung nanti permintaan dari koordinator KP-nya. Kemudian juga surat selesai magangnya gitu ya, dikumpulkan kepada koordinator KP sehingga nanti nilai kalian sudah dipegang oleh koordinator KP, jangan sampai hilang ya. Nah, kemudian ini mengingatkan juga salah satunya biasanya di laporan KP itu ada tanda tangan pembimbing lapangan. Nah, kalau di prodi kalian nanti diminta seperti itu, berarti bukan cover ya, halaman pengesahan laporan KP kalian sudah kalian siapkan. Ya, sehingga nanti bisa langsung meminta tanda tangan pembimbing lapangan, gitu ya, untuk pengesahan nanti laporan KP-nya. Berarti laporan KP juga nanti harapannya bisa kalian juga berikan salinannya kepada pembimbing lapangan, gitu ya. Nah, tentu nanti selesai KP kan kalian diminta untuk menyusun laporan KP sesuai panduan, dibimbing oleh dosen pembimbing. Ya, makanya tadi koordinasi dengan dosen pembimbing dari awal ini penting. Ya, agar nanti apa yang diharapkan oleh dosen pembimbing di kampus masih bisa kamu lakukan di industrinya, ya. Jangan sampai nanti terakhir baru ngomong, Pak, kami kemarin tidak diberikan tugas apa-apa dan seterusnya. Terus laporannya mau cerita apa gitu ya, nggak bisa cerita apa-apa karena tidak ada koordinasi dengan dosen pembimbing, ya. Oke, nah ini beberapa format laporan atau format isian yang perlu kalian persiapkan ya. Nah, ini misalnya contoh halaman pengesahan. Ya, halaman pengesahan ada nama mahasiswa, perusahaan pembimbing lapangannya di industri gitu ya, siapa gitu ya, dosen pembimbingnya dan seterusnya ya, ditandatangani Kaprodi. Kemudian surat keterangan. Ini surat keterangan yang diberikan oleh pihak industri, menerangkan bahwa nama yang disebutkan telah melaksanakan kerja praktek. Ini penting ya, jangan sampai tidak disiapkan ya. Kemudian ini formulir nilai. Formulir nilai kalian buatkan ya. Kemudian diberikan kepada pihak industri agar diberikan penilaian
Karena ini poin penilaian ini nanti menjadi komponen nilai di dalam mendapatkan nilai mata kuliahnya. Ya, oke. Nah, ini hal-hal penting yang perlu diperhatikan, catatan-catatan ya. Yang pertama, patuhi ketentuan K3 di lokasi kerja praktek. Jangan kalian bahasanya kan kucing-kucingan, ya seperti orang disuruh pakai helm ketika membawa sepeda motor, akan taat kalau ada polisi. Jangan seperti itu. Jadi mematuhi aturan K3 itu untuk keselamatan kita juga, ya, bukan untuk orang lain. Ya, ini juga akan menjadi salah satu nilai sikap, gitu ya. Sering saya mendapati masukan dari pihak industri. Fahmi Rizik. Fahmi Rizik. Halo, Fahmi Rizik. Terlalu sensitif dulu. Itu suatu Ya, berikutnya selalu waspada dan mawas diri. Jadi kalau kalian belajar K3, maka ketika kita memasuki satu lokasi, kita selalu identifikasi potensi bahaya. Ya, kita amati lingkungan sekitar. Kalau ada potensi bahaya, tentu kita lakukan pengendalian. Ya, perlu diperhatikan. Mawas diri. Berikutnya dengan pandemi ini tentu patuhi prokes, ya, protokol kesehatan selama pandemi COVID yang ditetapkan oleh pihak industri. Ya. Kemudian selalu bersikap ramah tamah dan komunikatif. Ya, jangan malu bertanya, tentu dengan cara-cara yang baik, gitu ya, menegur, gitu ya, menegur karyawan, bertegur sapa dan seterusnya dengan karyawan. Ya, tunjukkan kita memiliki attitude yang baik. Kemudian tidak mendebat atau menegur karyawan melakukan kesalahan di lapangan, karena itu bukan tugas kita dan kita juga di sana juga sebagai mahasiswa KP perlu disadari. Ya, jangan kalian mendebatkan atau menegur karyawan yang melakukan kesalahan di lapangan itu, ya kecuali kondisinya membahayakan, gitu ya. Kalau mereka melakukan kesalahan menurut kita tidak sesuai dengan apa yang kita belajar di kampus, ya silakan saja mereka melakukan itu, kita laporkan kepada supervisornya. Jangan kita yang mendebatkan atau menegur yang bersangkutan, ya. Karena itu dampaknya bisa berbahaya, ya. Karena orang yang melaksanakan pekerjaan dalam kondisi lelah dan capek itu, ketika mendapat teguran dari orang yang menurut mereka bukan tugasnya, nanti akan menjadi permasalahan. Kemudian selalu meminta arahan dan pembimbing lapangan, ya, terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang menurut kita perlu pendampingan, ya. Jangan nekat, ya, karena bahasanya ingin unjuk diri tadi, pokoknya nekat kerjakan dulu, itu jangan, ya. Jadi minta arahan dulu dari pembimbing lapangan, setelah dia memberi arahan yang jelas dan pendampingan, menurut dia sudah aman, baru kita kerjakan. Kemudian mengambil dokumentasi pada tempat-tempat yang diizinkan sesuai kebutuhan laporan kerja praktek. Jadi dokumentasi itu diambil dalam rangka mendukung nanti data kita di laporan kerja praktek. Bukan untuk selfie atau apa gitu ya, untuk update status atau apa, bukan. Jadi dokumentasi kita, karena ini akan menjadi penilaian juga dari pihak industri nantinya. Wah, ini anak-anak dari Polbank ini sikap kerjanya tidak bagus, ya. Selama melaksanakan pekerjaan selalu kesannya hura-hura main-main gitu ya, sibuk selfie dan seterusnya, ya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak bagus ya menurut penilaian industri. Ya, kita mengambilkan dokumentasi ya tujuannya jelas bahwa dokumentasi yang kita ambil nanti ya untuk mendukung nanti laporan KP yang akan kita susun. Kemudian sebagaimana tadi menjaga rahasia eduka, ya kalau ada hal-hal data penting ataupun rahasia yang menurut dunia industri, bahkan kalau seandainya di sana ada sesuatu yang ya jangan kita bocorkan gitu ya. Ini sudah komitmen bahwa kita selalu menjaga rahasia. Kadang ada teknologi yang menurut pihak industri ini adalah hasil rekayasa mereka. Nah, ini tidak boleh bocor ke pihak lain, saingan mereka, gitu ya. Itu kita hargai. Kemudian melapor jika ada kendala di lapangan, baik kepada pembimbing lapangan maupun dosen pembimbing KP-nya. Ya, dosen pembimbing KP dihubungi. Ya, kami ada kendala Pak di lapangan seperti gini-gini dan seterusnya. Sehingga nanti sama-sama dicarikan solusinya seperti apa, gitu ya. Kemudian berikutnya mengumpulkan data-data yang diperlukan persiapan laporan KP, bahkan sampai laporan tugas akhir. Makanya tadi, kalau koordinasi dengan pembimbing atau dosen pembimbing dari awal, dosen pembimbing juga bisa mendiskusikan sama kamu. Nanti kira-kira dari topik KP kamu ini bisa nggak diangkat menjadi tugas akhir. Kalau ingin diangkat menjadi tugas akhir, kira-kira apa yang bisa kamu ambil datanya di lapangan, perlu kamu persiapkan, seterusnya. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai nanti setelah pulang baru cerita. Wah, kalau gitu kita nggak bisa ngulang lagi ngambil datanya, gitu ya.
Nah, kemudian jika ada pertanyaan dari pihak industri, apa bentuk perlindungan yang sudah diberikan kepada mahasiswa, kita sampaikan saja bahwa mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis sudah diikutkan di dalam polis asuransi Bumida, ya, yang sudah kalian bayarkan dari awal masuk Politeknik kemarin, gitu ya, tentu sesuai dengan polis yang sudah didaftarkan. Oke, nah itu mungkin materi pembekalan dari saya, yang nggak terlalu banyak ya, nanti jebol juga kuota kita gitu ya, dan baterai juga nggak ngedrop gitu ya. Nah, mungkin saya buka sesi tanya jawab kurang lebih 15 menit lah ya, sampai jam 10 ataupun lebih nanti jika diperlukan, kami persilakan. Jadi ini kuota pesertanya sudah apa ya, penuh ya, 100 orang peserta sesuai kuota Zoom kita. Oke, sampai di sini Maaf, ada Pak. Maaf Pak, tadi teman saya banyak yang belum masuk Pak, soalnya ini Pak, kuotanya kurang memenuhi Pak. Terus di loro. baik, bisa didengar suara saya? Baru Bisa Pak? Saya. Baik, alhamdulillah. Ini Pak Andes baru masuk nih. Saya udah tadi, Pak. Oke, terima kasih Pak Andes. Izin Ya. Pak Armada. Oke, silakan. Itu ada sebagian lebih mungkin mahasiswa saya yang nggak bisa ikut Oh, gitu ya. apa ini. Ya. Mungkin mudah-mudahan terekam Pak ya yang Bapak sampaikan tadi. Jadi Ya. kalau terekam mudah-mudahan nanti rekamannya bisa di-share Pak supaya tidak mengulang lagi pembekalannya gitu Pak. Ya, baik. Nanti saya coba ini ya konfirmasi ke ininya. Mudah-mudahan direkam ya. Ya. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama Pak Andes. Nanti akan saja share juga PowerPoint yang sudah saya sampaikan tadi ya. Oke, siap Pak. Oke, jadi ini sudah di-record ya dari Pak Adrian. Mungkin nanti akan di-post di YouTube gitu ya. Bagi rekan-rekan yang belum bisa join, mohon maaf, memang kapasitas Zoom kita tadi 100 orang gitu ya. Baik, mungkin sampai di sini kita buka diskusi jika ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Absensi jangan lupa ya diisi ya di link chat kita. Iya Pak. Ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan tadi untuk kegiatan persiapan ini, persiapan pelaksanaan KP ini. Ya tentu nanti kendala-kendala teknis di lapangan selalu dikoordinasikan dengan koordinator KP dan dosen pembimbing dari kampusnya gitu ya. Ya tentu setiap permasalahan itu kan ada solusinya, harapan seperti itu. Oke, silakan. Ini siapa yang bertanya nih? Saprian, Adha. Oke, silakan Saprian. Bukan. Bukan. Oh, salah klik. Nah, kepencet. Oke, sampai sini ada yang perlu diskusikan. Kemudian yang yang melaksanakan magang secara daring itu juga perlu ini betul-betul koordinasi dengan pembimbing dosen pembimbingnya ya. Supaya pelaksanaan KP itu meskipun dilaksanakan secara daring, kompetensi tetap tercapai gitu ya. Itu kan harus jelas nanti aktivitasnya selama daring ya. Maka ini harus dilaporkan dengan dosen pembimbingnya. Karena saya mendapat informasi ada beberapa mahasiswa yang
disetujui KP-nya dilaksanakan secara daring dan luring ya. Kalau saya lihat dari surat balasannya, salah satunya dari Pertamina ya, menerima mahasiswa secara daring, tetapi dalam persyaratannya mereka menetapkan harus ada rapid, harus ada APD-nya dan seterusnya. Berarti menunjukkan nanti ada saatnya kalian diizinkan memasuki lokasi kerja ya. Sepertinya hibrid yang mereka izinkan gitu. Dengan pandemi Covid ini ya tentu kita harus menyesuaikan ya kesiapan industri. Baik, ada pertanyaan? Ini peserta kita full ya. Alhamdulillah ya adik-adik semua dengan antusias mengikuti pembekalan ini. Harapannya nanti persiapan, pelaksanaan, sampai nanti penyelesaiannya itu dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, gitu ya, tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Bisa didengar suara saya? Siap, bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, mungkin kita ambil sesi absensi. Ya, mohon berkenan untuk mengaktifkan video adik-adik semua. Kayak gue lah. Nah, nih jangan-jangan masih ada yang belum mandi gitu ya. Nah, ini saya lihat nih sudah siap-siap semua gitu ya. Mudah-mudahan sudah ada di lokasi KP ini. Oke, baik. Ini kita punya 4 halaman. Ini halaman pertama, kita foto. Senyum terbaiknya 1, 2, 3. Oke, ya. Kita lanjut. Tag berikutnya. Aktifkan kameranya. Oke. Senyum yang manis. Jangan lupa gosok gigi. Terima kasih. Baik. Halaman berikutnya. Oke, mohon diaktifkan videonya. Ini masih banyak yang belum aktif. Halaman terakhir. Ada Sarah, ada Elvira, ada Safarida gitu ya. Oke, mungkin masih malu-malu mengaktifkan videonya. Oke, ya nggak apa-apa. Ya, tadi yang lain sudah ambil foto. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya, sekiranya sudah cukup. Mudah-mudahan pembekalan yang disampaikan hari ini dengan padat singkat, mudah-mudahan jelas tadi ya, dalam waktu kurang lebih 50 menit. Ya, tadi kita mulai 8:10. Sekarang jam 9:55, ya. Jadi kurang lebih 50 menit lah gitu ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusias semuanya. Mudah-mudahan pelaksanaan KP pada tahun ini untuk periode Juli-Agustus ini dapat berjalan lancar sesuai dengan target kompetensi. Adik-adik semua nanti berangkat dan pulang dalam kondisi selamat sehat ya. Amin, dan Pak. mendapatkan kompetensi sesuai yang diinginkan ya. Kemudian tentu sebagai informasi ke depan kita juga mengupayakan pelaksanaan KP ini sesuai dengan peraturan terbaru itu dilaksanakan minimal 1 semester ya. Nah, ini yang ke depannya ya. Nah, ini harapannya tentu pelaksanaan KP yang makin lama itu membutuhkan komitmen dari pihak industri, hubungan baik dengan industri. Maka sekali lagi kami sampaikan kepada adik-adik semua, tolong jaga nama baik kita semua, ya, reputasi kita dengan industri, jaga hubungan baik dengan industri, bahkan ini juga untuk kalian nanti ke depannya lebih mudah mendapatkan pekerjaan, harapannya seperti itu ya. Baik, mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Andes.
Atau kawan-kawan koordinator KP yang lain ada yang join? Kayaknya Pak Andes tadi ya. Pak Andes ada tambahan Pak Andes? Cukup Pak, mungkin nanti Ya. kalau seandainya kondisi di lapangan mahasiswa disuruh daring, mungkin Ya. nanti ada kebijakan khusus Pak ya. Ya, Tiba-tiba ya. disuruh daring karena lockdown dan seterusnya gitu Pak. Ya, itu selalu kita koordinasikan nanti baik bersama para koordinator dan dosen pembimbing. Ya, kita pastikan meskipun daring tetap aktivitas pelaksanaan KP-nya berjalan gitu ya. Ada aktivitas nanti intinya KP itu kan harus mendapatkan tugas ya, mendapatkan tugas dari pembimbing lapangan dan dibimbing juga bisa bersama pembimbing dosen di kampus gitu ya. Jadi intinya tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan itu harapannya meskipun secara daring adalah tugas real kasus yang ada di lapangan. Misalnya seperti itu gitu ya. Teknis pelaksanaannya. Ya, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andes. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, adik-adik semua. Tetap semangat meskipun dalam pandemi ini, jaga imunitas ya. Mudah-mudahan yang sudah vaksin ini akan dilindungi oleh vaksinnya gitu ya. Kemudian yang belum vaksin harapannya himbauan pemerintah juga mengharapkan kita mengikuti vaksin yang diberikan ya. Jadi ini menyampaikan juga pesan gitu ya dari tim Satgas menghimbau kepada adik-adik semua ya kita galakkanlah anjuran pemerintah itu untuk mengikuti vaksin ya. Baik, mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti materi slide penyampaian tadi akan saya share melalui koordinator KP ya. Ya silakan dipelajari dan jangan lupa tadi pedoman KP bisa di-download di website polbank.ac.id ya. Oke, baik, mungkin demikian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat menuju ke